Setelah bertahun-tahun menjalani hidup sederhana di kota kecil Indonesia, Hana tak pernah menyangka bahwa takdir membawanya pada cinta yang mengubah hidup. Pertemuannya dengan Erik, seorang pria Swedia yang ramah dan mempesona, terasa seperti takdir dari langit. Erik datang ke Indonesia untuk bekerja, dan pertemuan mereka terjadi secara kebetulan di sebuah pasar tradisional. Dari situ, benih cinta mereka tumbuh, hingga akhirnya Erik melamar Hana dengan cara yang romantis dan penuh kejutan. Hana, yang telah lama bermimpi hidup di luar negeri, menerima lamaran itu dengan harapan besar. Setelah pernikahan, Hana dan Erik memutuskan untuk tinggal di Swedia, di sebuah kota kecil yang jauh dari hiruk-pikuk metropolitan. Erik memilih rumah tua yang megah, berdiri di tengah hutan pinus. Rumah itu memiliki sejarah panjang, dibangun sejak abad ke-18. Meski terpencil, rumah itu tampak begitu indah, dengan arsitektur klasik dan taman yang luas. Namun, sejak pertama kali melihatnya, Hana merasa ada sesuatu yang aneh. Rumah itu terasa sunyi, hampir terlalu sunyi. Ia mengabaikan firasatnya, mencoba fokus pada kebahagiaan barunya bersama Erik. Hari-hari pertama di Swedia penuh adaptasi. Hana harus belajar bahasa baru, memahami budaya yang berbeda, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang sangat kontras dengan kampung halamannya. Namun, tantangan terbesarnya adalah rumah itu sendiri. Sejak malam pertama, ia sering terbangun oleh suara langkah kaki di atas lantai kayu. Ketika ia mengecek, tidak ada siapa-siapa. Ia berpikir mungkin hanya suara kayu tua yang memuai karena suhu dingin. Namun, suara itu menjadi lebih sering. Pada malam ketiga, Hana mendengar suara pintu yang terbuka di lantai atas. Dengan hati-hati, ia memeriksa kamar-kamar, tetapi semuanya kosong. Erik, yang mendengar cerita Hana, mencoba meyakinkan bahwa itu hanya suara angin. Namun, wajah Erik tampak tegang, seperti menyembunyikan sesuatu. Beberapa minggu berlalu, Hana mulai merasa tidak nyaman. Ia merasakan hawa dingin yang aneh di beberapa sudut rumah, terutama di ruang bawah tanah. Kadang-kadang, ia mendengar bisikan samar yang datang dari arah yang tidak jelas. Ketika ia menceritakan hal ini kepada Erik, pria itu hanya tersenyum canggung dan berkata, "Mungkin kamu belum terbiasa dengan suasana di sini." Suatu malam, Hana terbangun karena mendengar suara berat seperti seseorang menyeret sesuatu di lantai bawah. Ia memutuskan untuk mengecek, meskipun rasa takut mencengkeramnya. Saat tiba di ruang tamu, ia melihat bayangan hitam melintas di dinding. Ia memanggil Erik, tetapi pria itu tidak merespons. Ketika ia kembali ke kamar, Erik sedang duduk di tepi ranjang dengan wajah pucat. "Apa kamu baik-baik saja?" tanya Hana. Erik hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Hari-hari berikutnya semakin aneh. Hana mulai menyadari bahwa Erik sering berbicara sendiri, terutama saat malam hari. Ketika ia bertanya, Erik mengelak, mengatakan bahwa ia hanya berbicara dalam mimpi. Namun, Hana mendengar suara Erik dengan jelas, seperti berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Merasa penasaran, Hana mencoba mencari tahu tentang sejarah rumah itu. Ia pergi ke perpustakaan lokal dan menemukan informasi mengejutkan. Rumah itu ternyata pernah dimiliki oleh seorang bangsawan bernama Gustav Leifson yang terkenal dengan praktik ilmu hitam. Banyak rumor yang beredar bahwa Gustav sering mengadakan ritual gelap untuk memanggil roh-roh jahat. Orang-orang yang datang ke rumah itu sering menghilang tanpa jejak, dan sampai sekarang, kasus-kasus tersebut tidak pernah terpecahkan. Hana merasa bulu kuduknya meremang membaca kisah itu. Ia mulai mengerti mengapa rumah itu terasa begitu menekan. Ketika ia menunjukkan informasi ini kepada Erik, suaminya terlihat sangat terganggu. "Itu hanya cerita lama yang dilebih-lebihkan," kata Erik singkat. Namun,
Malam berikutnya, hal yang lebih mengerikan terjadi. Hana terbangun mendengar suara tangisan seorang wanita. Tangisan itu terdengar begitu dekat, seakan berasal dari dalam kamar. Dengan gemetar, ia menyalakan lampu, tetapi tidak ada siapa-siapa. Saat ia memeriksa cermin di meja rias, ia melihat sosok wanita berambut panjang berdiri di belakangnya. Wanita itu mengenakan gaun putih dengan wajah yang penuh luka. Hana berteriak keras, membuat Erik terbangun dan berlari ke arahnya. "Ada yang melihatku di cermin," teriak Hana dengan panik. Namun, saat Erik memeriksa, cermin itu hanya memperlihatkan bayangan mereka berdua. Hari berikutnya, Hana tidak bisa lagi mengabaikan semua tanda-tanda ini. Ia memaksa Erik untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah didesak, Erik akhirnya mengakui bahwa ia menyimpan rahasia besar. Rumah itu memang memiliki sejarah gelap, dan keluarganya adalah bagian dari sekte yang memuja kekuatan gaib. Sebelum Erik lahir, leluhurnya membuat perjanjian dengan roh-roh jahat untuk mempertahankan kekayaan keluarga. Perjanjian itu tidak pernah selesai, dan sekarang, Erik menjadi penerus yang harus melanjutkannya. "Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku sebelumnya?" tanya Hana dengan air mata berlinang. "Aku tidak ingin menyeretmu ke dalam ini. Aku pikir semuanya sudah berakhir. Tapi ternyata, aku salah," jawab Erik dengan suara gemetar. Malam itu, Erik memutuskan untuk mencoba mengakhiri semua ini. Ia membawa Hana ke ruang bawah tanah, tempat di mana ritual-ritual gelap dulu dilakukan. Mereka menemukan sebuah buku tua berisi mantra-mantra dan simbol-simbol aneh. Erik mencoba membakar buku itu, tetapi api tidak bisa menyentuhnya. Saat itu juga, suara tertawa menyeramkan terdengar dari segala arah. Lilin-lilin yang ada di ruangan itu menyala sendiri, dan bayangan hitam muncul di dinding. Bayangan itu bergerak mendekat, semakin besar dan semakin menyeramkan. "Kamu tidak bisa melarikan diri, Erik. Kamu adalah bagian dari kami," suara itu menggema dengan nada yang mengerikan. Erik mencoba melawan, tetapi ia seperti kehilangan tenaga. Hana berteriak memanggil Erik, tetapi pria itu pingsan di tempat. Dengan sisa keberanian yang dimilikinya, Hana mengambil buku tua itu dan berlari keluar dari rumah. Ia membawanya ke sebuah gereja tua di kota itu dan meminta bantuan seorang pendeta. Pendeta itu, yang sudah mendengar cerita tentang rumah tersebut, langsung menyadari bahaya besar yang sedang mengancam. Ia membantu Hana melakukan ritual untuk menghancurkan buku itu. Namun, ritual tersebut tidak berjalan lancar. Selama proses itu, angin kencang tiba-tiba masuk ke dalam gereja, dan benda-benda berjatuhan. Bayangan hitam yang muncul di rumah kini melayang di atas mereka, tertawa dengan suara yang memekakan telinga. Hana hampir kehilangan harapan, tetapi pendeta itu menyuruhnya untuk terus berdoa dan tidak menyerah. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, buku itu terbakar dalam nyala api biru yang sangat terang. Bayangan hitam itu berteriak keras, lalu menghilang begitu saja. Hana merasa beban besar terangkat dari dadanya, tetapi ia tahu bahwa perjuangan belum selesai. Hana kembali ke rumah dan menemukan Erik tergeletak di lantai ruang bawah tanah. Ketika ia mencoba membangunkannya, Erik membuka mata dengan tatapan yang lebih hidup dari sebelumnya. "Apa yang terjadi?" tanya Erik dengan bingung. "Kita sudah menghancurkan buku itu. Semuanya sudah berakhir," jawab Hana dengan lega. Namun, dalam hati kecilnya, Hana tahu bahwa kenangan tentang rumah itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia dan Erik memutuskan untuk menjual rumah itu dan kembali ke Indonesia, mencoba memulai hidup baru. Meski sulit, mereka berusaha melupakan semua yang terjadi dan fokus pada masa depan. Namun, beberapa bulan setelah mereka kembali, Hana menemukan sesuatu yang membuatnya gemetar.
Di dalam koper yang dibawanya dari Swedia, ia menemukan potongan kecil dari buku tua itu, yang tampaknya tidak terbakar sepenuhnya. Saat ia memegangnya, ia mendengar bisikan yang sangat familiar, "Kamu tidak pernah bisa lari dariku, Hana."